Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang An-Nisril, dan kali ini kita sudah sampai pada bab yang kedua, yaitu bilangan real. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang konsep bilangan real dengan melihat atau dengan menjadikan beberapa sifat atau aksioma sebagai pondasi kita untuk berbicara lebih jauh tentang An-Nisril ini. Aksioma ini nanti yang kita katakan sebagai sifat-sifat esensial dari sistem bilangan real, dan kita katakan esensial karena aksioma ini nanti yang diberikan itu sudah bisa dikatakan sudah dibuat sesedikit mungkin agar dengannya kita bisa membuktikan sifat-sifat lain yang mungkin sudah sering kita gunakan dan sudah kita terima dari sekolah dulu. Katakanlah misalnya, tentunya kita sudah terima dulu, misalnya yang paling sederhananya kita punya model misalnya 1 itu lebih dari 0. Ini sudah diterima dulu, tapi dengan aksioma tadi kita tidak punya fakta bahwa 1 lebih dari 0, tapi itu nanti yang kita gunakan aksioma-aksioma yang tadi kita kembangkan sehingga punya bukti untuk hal ini. Sama halnya dengan ketika kita memiliki misalnya -1 kali -1 itu hasilnya 1, dan serupa dengan itu. Ini kan semua ketika sekolah kita diberikan dan diterima begitu saja. Nantinya di sini kita akan mencoba melihat bahwa ternyata hal itu bisa kita gali berdasarkan aksioma dasar yang esensial ini yang diberikan nanti di awal materi tentang sistem bilangan real ini. Kemudian untuk sistem bilangan real yang kita pelajari ini, kalau kita tinjau dari sisi aljabarnya, memang sepertinya ada konstruksi yang bisa dilakukan, yakni mungkin bergerak dari himpunan bilangan asli atau mungkin bergerak dari himpunan semua bilangan rasional, kemudian dikembangkan sistem bilangan yang namanya bilangan real. Namun dibandingkan dengan melakukan hal tersebut yang sepertinya lumayan rumit dan memang sepertinya rumit, maka kita lebih cenderung di sini dianalisis untuk mempelajari ketika kita sudah menerima aksioma-aksioma yang diberikan terkait dengan sistem bilangan real ini, yang nantinya disebut misalnya sifat aljabar ya kalau tidak salah, atau aksioma lapangannya kita sudah terima begitu. Dengan ini nanti kita melihat apa-apa saja atau sifat apa saja yang bisa kita kembangkan berdasarkan aksioma yang diberikan itu. Istilah lain yang akan kita pelajari di sini tentang sistem bilangan real itu mungkin sudah didengarkan ketika di konsep aljabar. Itu bisa kita katakan sistem bilangan real ini sebagai salah satu dari lapangan terurut lengkap. Jadi dia konsepnya lapangan terurut lengkap, dalam arti ini dilengkapi dengan operasi binar, yaitu penjumlahan dan perkalian. Dikatakan demikian karena nanti kita juga selain mempelajari aksioma aljabarnya atau sifat aljabarnya, kita juga akan mempelajari sifat urutannya, sifat terurutnya. Seperti itu. Kemudian pada subbab yang pertama nanti di sini kita akan diperkenalkan dengan sifat aljabar tadi atau aksioma lapangan tadi yang kita sebutkan bersama dengan sifat urutannya. Kemudian di subbab yang kedua akan diberikan konsep nilai mutlak yang tentunya nanti ini sangat bermanfaat juga untuk pembelajaran kita selanjutnya di konsep-konsep selanjutnya, termasuk semua materi yang ada di buku ini. Kemudian di subbab yang ketiga nanti kita diberikan aksioma baru, yaitu aksioma kelengkapan bilangan real, yang dengannya nanti banyak sifat-sifat dasar yang bisa kita kembangkan. Kemudian berlanjut ke subbab yang keempat pada buku ini, nanti kita akan menerapkan sifat kelengkapan tersebut untuk mengembangkan beberapa sifat dasar yang sangat berguna di bilangan real. Contohnya mungkin sudah pernah didengar atau mungkin juga tidak, misalnya sifat Archimedean. Sifat Archimedean atau sifat kepadatan bilangan rasional di real.
Ini semua nanti kita akan pelajari di subbab keempat. Baik, mungkin kita bisa lihat untuk subbab yang pertama, sifat aljabar dan sifat urutan bilangan real. Tentu yang kita ingat dengan sistem bilangan real, dia sifatnya itu bisa terwakilkan dengan garis bilangan. Jadi garis bilangan seperti ini kita anggap begini, kemudian ada anggotanya, katakanlah di sini X. Tentu yang kita kenal juga ada nolnya. Nah, untuk kasus misalnya ketika kita punya penjumlahan dua bilangan, katakanlah X tambah Y, maka ini maknanya kalau kita bawa ke garis bilangan itu adalah misalkan Y-nya segini, itu maksudnya berarti segmen garis ini, potongan garis ini yang sepanjang ini kita pindahkan, kemudian disambungkan ke ujungnya X, misalnya itu X tambah Y-nya, berarti Y-nya pindah di sini, maka disinilah letaknya yang X tambah Y, yakni sepanjang, kalau kita boleh ambil dari awal kembali ya segini panjangnya, seperti itu kurang lebih. Sifat-sifat ini kalau kita perhatikan lebih cenderungnya untuk yang bilangan lebih dari 0, namun nanti bisa diperumum ke yang negatifnya juga. Namun kita lihat dulu beberapa aksioma dasar yang menjadi landasan kita nanti untuk berbicara banyak atau berbicara lebih jauh tentang sifat-sifat seperti ini secara aljabarnya. Di sini kita diberikan namanya saja sifatnya sifat aljabar. Sebenarnya ini diambil dari bidang struktur aljabar ya di sistem bilangan real. Namun kita langsung saja ambil sifatnya. Pada himpunan R, simbol dari bilangan real, terdapat dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian. Di mana penjumlahan simbolnya seperti ini, kemudian perkalian titik seperti ini. Kemudian selanjutnya operasi-operasi ini memenuhi sifat-sifat atau aksioma-aksioma berikut. Ini berlaku di R. Jadi R itu isinya harus memenuhi ke berapa ini? 9 aksioma ini ya. Yang pertama, sifat komutatif terhadap operasi penjumlahan, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A untuk semua anggota AB di R. Kemudian sifat yang kedua, asosiatif, A tambah B kemudian ditambah C itu sama dengan A ditambah B dulu ditambah C, atau pengelompokan lah kalau kita bisa bilang. Ini saja dilihat posisinya yang dalam kurung dulu diselesaikan. Sifat yang ketiga, ada elemen 0 di R. Jadi kita definisikan ada nolnya di R, di mana 0 ini maknanya adalah bilangan atau anggota di R yang kalau dijumlahkan dengan anggota lainnya akan menghasilkan anggota lainnya itu. Begitu juga kalau anggota lainnya dijumlahkan dengan 0 akan menghasilkan anggota lainnya tadi. Dia dikatakan sebagai elemen 0 di R. Kalau kita mau bilang ya keberadaan elemen 0-nya ini. Kemudian yang keempat, jika kita punya A di R, maka dijamin ada minus A. Jadi notasinya minus A. Sedemikian sehingga minus A di R juga, minus A-nya nanti itu berlaku A ditambah minus A sama saja dengan 0. Begitu juga minus A ini, minus A ditambah A juga hasilnya 0. Ini kita katakan sebagai sifat elemen negatif, atau kalau bahasanya mungkin inverse penjumlahannya. Kalau ini tadi identitas penjumlahannya, si 0 ini kita bisa bilang identitas penjumlahannya. Sekarang kita lihat sifat atau aksioma M1. A dikali B itu sama dengan B kali A. Sifat komutatif pada perkalian. Kemudian A kali B dikali C sama dengan A dikali B kali C untuk semua ABC di R. Ini namanya sifat asosiatif pada perkalian bilangan real. Kemudian yang M3, sifat ketiga pada perkalian, ada elemen satuannya. Ini kalau kita bahasakan dia identitas perkalian di R.
Yang tentu di sini didefinisikan atau dibuat di aksiomanya harus dibedakan dengan 0. Jadi elemen 1 ini adalah anggota R yang berbeda dengan 0. Sehingga sifatnya adalah 1 dikali A sama dengan A, dan A dikali 1 sama dengan A untuk semua A di R. Jadi di sini kita hanya mengenal bahwa ada elemen 0-nya, ada juga elemen 1-nya, dan mereka berbeda. Tapi kita belum tahu apakah 1 itu lebih dari 0 istilahnya. Kemudian kita juga belum tahu apakah elemen yang sifatnya seperti 0 ini, elemen 0 di real ini tunggal atau tidak. Kita juga belum tahu apakah unsur satuan ini, elemen 1 ini atau identitas perkaliannya ini tunggal atau cuma 1 di bilangan di real yang seperti itu sifatnya. Itu juga belum diberikan di aksioma ini. Namun dengan memanfaatkan aksioma-aksioma ini, kedua hal tersebut bisa dibuktikan sebenarnya nanti. Kemudian yang M4, untuk setiap A yang tidak 0 di R, maka katanya terdapat anggota inverse perkaliannya. Kita notasikan seperti ini, seper A. Dinotasikan seper A di R. Sedemikian sehingga sifatnya A dikali seper A sama dengan 1 dan seper A dikali A sama dengan 1. Ini eksistensi dari inverse perkalian. Atau inverse perkaliannya. Sama halnya dengan unsur satuan dan unsur nolnya tadi. Sebenarnya inverse penjumlahan dan inverse perkaliannya ini, yaitu terkait dengan A4 dan M4, itu juga tunggal nantinya untuk setiap anggota di R. Namun di aksioma ini tidak diberikan secara langsung, tapi hal tersebut nanti bisa dibuktikan juga, diberikan sebagai sifat. Karena tadi kan targetnya ini adalah sifat-sifat yang esensial, artinya dibuat aksiomanya sesedikit mungkin yang mewakili nantinya menjadi fondasi untuk membuktikan sifat-sifat lainnya. Kemudian yang terakhir ada namanya sifat distributif. Kalau kita punya A dikali dengan jumlahan B tambah C, itu senilai dengan A dikali B ditambah A kali C. Sama juga kalau misalnya ditukar B tambah C dikali A, itu sama juga dengan B dikali A ditambah C kali A untuk semua ABC di R. Nah, ini namanya sifat distributif dari perkalian terhadap penjumlahan. Mungkin kalau kita lihat sebenarnya ini sifatnya sudah umum dan ini sering digunakan dari sekolah dulu, mungkin sudah sering digunakan. Namun kondisinya ini kalau kita ujikan ke bilangan real yang kita kenal, pasti ini terpenuhi. Dan bisa kita lihat bahwa 4 bagian pertama itu untuk penjumlahan, 4 bagian selanjutnya adalah aksiomanya untuk perkalian, dan yang terakhir itu kombinasi antara perkalian dengan penjumlahan. Baik, kita akan melihat teorema 212, di mana di teorema ini kita akan memeriksa sifat dasar atau fakta dasar yang kita ketahui tentang 0 dan 1, di mana berdasarkan aksioma A3 dan M3 diketahui bahwa 0 itu ada di R yang sifatnya 0 tambah A sama dengan A, dan juga A tambah 0 sama dengan A. Begitu juga M3 yang sifatnya identitas perkaliannya itu 1A sama dengan A1, A kali 1 sama dengan A. Nah, di sini kita akan memeriksa bahwa ternyata 0 dan 1 yang ada di A3 dan M3 itu tunggal. Artinya di real itu cuma satu bilangan yang sifatnya seperti itu di R. Kemudian di sifat ini juga diberikan sifat bahwa nanti kalau kita punya bilangan A di real, ketika dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Coba kita lihat teoremanya. Teorema 212 bagian A. Bagian A dikatakan di sini, jika Z dan A anggota di R dengan sifat Z tambah A sama dengan A, maka katanya Z-nya ini harus 0. Nah, kalau kita lihat sifat ini kan mirip dengan bentuk yang ada di A3, yaitu 0 tambah A sama dengan A tambah 0 itu sama dengan 0. Ini kan aksioma A3. Berarti kalau kita ambil sembarang Z lagi, bilangan yang katanya sifatnya mirip dengan aksioma A3,
ternyata diperoleh setnya ini nanti 0 juga. Makanya kita bisa katakan A ini menjamin ketunggalan si unsur 0. Demikian halnya juga untuk yang di B. Dengan mengingat bahwa unsur satuan itu tidak mungkin sama dengan 0, maka kita coba buat berdasarkan M3 ini kan sifatnya M3 kan seperti ini. 1 kali B sama dengan B kali 1 itu sama dengan 1 menurut aksioma M3. Nah, di sini kita diberikan sebarang U. U anggota real dan B anggota yang tidak 0. Dengan sifat bahwa mereka di real, artinya U dan B-nya di real, dengan sifat bahwa U dikali B nanti itu sama dengan B. U dikali B sama dengan B, maka akan berakibat U-nya sama dengan 1. Berarti kalau demikian, berarti kalaupun kita anggap unsur satuannya itu ada yang lain, misalnya si U, nanti akan kembali juga bahwa si U itu nanti akan sama dengan 1 juga akhirnya. Makanya tunggal. Kemudian yang C itu mengatakan jika A-nya di real maka A kali 0 sama dengan 0. Coba kita lihat masing-masing buktinya. Yang pertama katanya di sini untuk melihat ini berarti kita punya dulu Z dan A-nya di real dan Z tambah A-nya sama dengan A. Ini yang menjadi patokan kita. Kita misalkan Z tambah A sama dengan A. Kemudian kita periksa. Kita lihat Z. Z itu menurut sifat 0 itu sama dengan Z tambah 0. Menurut sifat A3. Kemudian menurut A4 kalau kita punya unsur A di real berarti dia punya inverse penjumlahan, katakanlah minus A yang hasilnya 0 kalau dijumlahkan, berarti ini kan 0-nya. Ini menurut A4. Kemudian dari sini kita gunakan asosiatif. Z tambah A, tadinya kan A tambah minus A, sekarang Z-nya tambah A, kemudian ditambahkan dengan minus A. Z tambah A menurut yang diketahui di awal, ini kan Z tambah sama dengan A, berarti ini sama dengan A ya. Ini. Sehingga hasilnya A ditambah minus A itu adalah 0, artinya Z 0. Z sama dengan 0 berarti terbukti untuk yang pertama. Yang kedua, U-nya kan sama dengan U kali 1 menurut sifat M3, unsur satuan kan sifatnya seperti itu. Kemudian 1 itu menurut M4 itu bisa diperoleh dari B dikali dengan inverse-nya, karena kan di sini B-nya tidak 0, berarti B dikali 1 per B. Kemudian kita gunakan asosiatif U kali B. U kali B sama dengan B di sini menurut hipotesisnya yang diketahui ini UB sama dengan B, berarti bisa UB-nya diganti dengan B. Sehingga kita punya B dikali 1 per B sama dengan 1. Itu menurut M4 lagi ya. Kemudian di sini M2-nya dipakainya di mana ya? M2 itu ya asosiatifnya ya. Asosiatif untuk perkalian itu M2-nya digunakan di sini, berarti ke sini itu asosiatif dipakai. Kemudian yang C, kalau kita perhatikan kita ingin melihat apakah betul kalau A-nya dikali dengan 0 hasilnya 0. Coba kita lihat. Di sini A ditambah A dikali 0 katanya sama dengan A kali 1 ditambah A kali 0. Ini sifat satuan, atau kita bisa katakan di sini yang berlaku adalah M3-nya. Sifatnya unsur 1 ini. Dari sini berubah jadi ini. Kemudian kita gunakan D1 ya. Sifat distributifnya ini. A10 dengan A1 dengan A0 menjadi A dikali 1 tambah 0. Kemudian 1 tambah 0 itu kan hasilnya 1 ya menurut sifat si 0. Berarti di sini kita pakai sifat apa lagi ya di sini namanya? Dia A3 berarti. Diperoleh A dikali 1. Kemudian di sini didapat A, kenapa? Karena menggunakan sifat M3. Sehingga diperoleh A ditambah A kali 0 itu sebentar. A kali 0 itu sama dengan A. Apa artinya? Berarti A kali 0 ini haruslah 0 menurut bagian A kan. Bagian A kan mengatakan demikian. Kalau Z ditambah A sama dengan A, maka Z-nya 0. Berarti di sini kan A ditambah A kali 0 sama dengan A, berarti A kali 0-nya ini haruslah 0. Sehingga terbukti bahwa A kali 0 sama dengan 0. Kemudian di teorema selanjutnya, di teorema 213,
Di sini diperlihatkan bahwa ketunggalan dari inverse perkaliannya ya. Inverse perkalian. Inverse penjumlahan juga sebenarnya bisa dibuktikan itu ketunggalannya. Sekarang coba kita lihat 2, 1, 3. Di sini selain inverse perkalian juga ketika kita punya dua bilangan yang dikalikan hasilnya 0, maka minimal salah satu di antara mereka harus 0. Di teorema 213. Misalnya teoremanya kita lihat. Teorema 213 bagian A, jika A-nya tidak 0 dan B-nya di real, maksudnya ini A yang tidak 0 juga di real, sehingga berlaku A kali B sama dengan 1, maka B-nya nanti adalah 1/A. Berarti ini menunjukkan, ini berdasarkan M3 kalau kita lihat, M4 ya, berdasarkan M4 kalau kita lihat, yang seperti ini modelnya kan adalah si 1/A memang, makanya B-nya ini nanti harus sama dengan 1/A, atau kita bisa pandang kalau ada B yang lain yang sifatnya mirip dengan di M4, ternyata B itu nanti akan kembali ke 1/A sendiri. Jadi kita bisa katakan inverse perkaliannya tunggal. Coba kita lihat buktinya. Di sini kita lihat B sama dengan 1 kali B menggunakan M3. Identitas di perkalian. Kemudian 1 bisa kita tulis 1/A dikali A. Ini M4. Inverse perkalian. Kemudian kita gunakan M2 asosiatif perkalian. Berarti A-nya dikali dengan B. Ingat A kali B di awal di hipotesisnya adalah 1. Berarti 1/A dikali 1 sama dengan 1/A menurut sifat M3 lagi. Berarti kalau begitu hasilnya adalah 1/A. Berarti B-nya 1/A terbukti. Kemudian untuk bagian B-nya kita lihat kita punya A kali B sama dengan 0. Berarti ada dua kemungkinan untuk A, yaitu A-nya 0 atau A-nya tidak 0. Ketika kondisinya A-nya adalah 0, maka bukti selesai. Namun ketika A-nya tidak 0, maka kita akan tunjukkan bahwa B 0. Mengapa hal ini kita katakan cukup? Karena kalau B-nya yang tidak 0, kita buktikan ke A sama dengan 0, itu sama saja langkahnya. Coba kita cek. Berarti kita punya misalnya A kali B sama dengan 0. Berarti awalnya kita punya A kali B sama dengan 0. Andaikan A-nya tidak 0. Kalau A-nya tidak 0 dan kita akan tunjukkan B sama dengan 0. Berarti kita kalikan A kali B dengan 1/A. Jadi ini A kali B dikalikan dengan 1/A menjadi 1/A dikali AB. Kemudian gunakan asosiatif perkalian 1/A kali A kali B dapat 1 kali B. Kemudian di sini 1/A kali A itu hasilnya 1 menggunakan identitas perkalian ya. Sifat inverse perkalian, berarti dia M4 di sini. Ke sini itu menjadi M4 dipakai. Kemudian 1 kali B menggunakan M3 identitas perkalian, hasilnya B. Dari sini kita punya fakta bahwa 1/A dikali A kali B itu sama dengan B. Kemudian kita punya di sini A kali B-nya kan 0 ya. A kali B-nya 0 ini. Berarti di sini 0, sehingga 0 dikali 1/A nanti ya ini ya, bawa 1/A kali A kali B itu sama dengan 1/A kali 0 sama dengan 0. Sehingga diperoleh ini B-nya adalah 0. Seperti itu. Jadi terbukti untuk bagian B-nya bahwa nanti diperoleh B-nya 0. Nanti kita akan membiasakan diri untuk menggunakan apa yang telah biasa kita gunakan. Artinya kita sudah memberikan tanda bahwa kita akan menerima simbol-simbol yang biasa kita gunakan. Contoh, kita menuliskan pengurangan dengan simbol A kurang B, di mana ini sebenarnya berasal dari definisi inverse penjumlahan, yaitu A ditambah minus B. Sama halnya di bilangan real untuk pembagian, A bagi B itu menotasikan ini A dikali 1/B. Ini sebenarnya sudah dikenal, cuma kita menegaskan di sini supaya lebih jelas bahwa kita sudah boleh menggunakan notasi seperti itu. Sama halnya untuk penulisan A dikali B, biasanya ditulis A dot B, kita bisa pakai AB saja penulisannya.
Berikut juga untuk A kuadrat untuk mewakili A kali A. Begitu juga A pangkat 3 wakil dari A kuadrat dikali A. Dan secara umum ini bisa ditulis A pangkat N tambah 1 adalah A pangkat N dikali A untuk semua bilangan asli N. Kemudian juga kita putuskan A pangkat 1 sama dengan A cukup, ditulis sama dengan A. Kemudian kalau A-nya tidak 0, kita punya A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dan A pangkat minus 1 juga mewakili 1/A. Ini mungkin sudah sering juga digunakan. Sekarang kita sudah anggap sudah bisa digunakan. Untuk bilangan asli N juga berlaku. A pangkat minus N artinya 1/A di pangkat N. Ini cukup ditulis seperti ini. Ini semua sebenarnya sudah biasa kita gunakan. Dan sekarang kita sudah anggap boleh kita gunakan simbol-simbol itu dengan mengingat definisinya seperti yang baru saja kita sebutkan.